Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Senang dapat berjumpa kembali dengan saudara dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Sungguh bersyukur kita telah sampai di hari ke-22 bulan April tahun 2024. Semoga kabar saudara semuanya baik, sehat, dan tetap semangat ya. Marilah sebelum kita memulai semua aktivitas kita, terlebih dahulu kita teduhkan hati kita dan datang kepada Tuhan dalam doa dan perenungan akan firman-Nya yang memandu kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan dan hati kami berlimpah sukacita, sebab karena berkat-Mu kami boleh menikmati lagi hari ini, hari yang baru yang Kau berikan kepada kami, dan pagi yang begitu indah. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, dalam semua tugas dan aktivitas kami, dalam hikmat, pertolongan, dan berkat Tuhan yang memampukan kami untuk senantiasa hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kiranya firman-Mu sajalah yang akan memandu dan menuntun langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara, renungan kita hari ini Senin 22 April 2024 berjudul Menjadi Teladan, dan bacaan didasarkan pada 1 Petrus pasalnya yang kelima ayat 1 hingga 5. Mari kita membaca Alkitab kita. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian juga orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Rudi, demikian nama seorang bapak, berusaha keras untuk mengajari anaknya. Saat itu sang anak berusia 10 tahun. Ia mengajari anaknya untuk bersikap tekun dan juga sabar dalam mengerjakan sesuatu. Ia hampir frustrasi ketika nasihatnya tidak didengarkan oleh anaknya. Ani, istri Rudi, lantas mengingatkan, "Pa, jangan lupa, selain kita perlu mengajari anak kita, hal lain yang juga perlu untuk dilakukan adalah memberi teladan kepada anak kita." Kata-kata Ani itu begitu menohok Rudi. Selama ini Rudi kerap kurang bersabar dalam mendampingi anaknya belajar. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini ditujukan kepada para penatua jemaat. Namun pesan moralnya berlaku untuk setiap kita. Para penatua dinasehati untuk melakukan tugas pelayanannya dengan sukarela dan penuh pengabdian diri, serta tidak mencari keuntungan diri sendiri. Mereka pun dipanggil untuk menjadi teladan bagi umat yang dilayaninya. Pesan untuk menjadi teladan
bukankah berlaku juga untuk semua pengikut Kristus, termasuk kita semua, bukan? Saat ini dunia sangat membutuhkan teladan dan keteladanan. Setiap pengikut Kristus yang diberi kepercayaan sebagai polisi misalnya dapat mengayomi masyarakat, bukan menjadi beban bagi masyarakat. Setiap pengikut Kristus yang diberi kepercayaan sebagai pejabat pemerintahan di daerah dan pusat dapat memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Pengikut Kristus yang dipercaya sebagai pemimpin agama menjadi teladan spiritual dan sebagainya. Oleh karena itu pesan firman Tuhan agar umat Kristen, pengikut Kristus, menjadi teladan dalam kehidupan ini menjadi penting untuk dilakukan. Adanya teladan menjadi oase yang menyegarkan jiwa. Demikian renungan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita untuk senantiasa dapat menghadirkan diri menjadi teladan dimanapun kita berada. Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang akan memperlengkapi kita dan memampukan kita untuk dapat melakukan tugas panggilan yang dipercayakannya kepada kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, menjadi teladan hanya mampu kami lakukan kalau Tuhan sendiri yang akan menolong dan memampukan kami. Sebab kami penuh keterbatasan dan kelemahan, dan kerap kali kami gagal dan tidak mampu untuk menjadi teladan dalam kehidupan kami. Karena itu biarlah Tuhan sendiri yang terus menolong dan memampukan kami. Dan kami juga boleh berserah diri sepenuhnya, merelakan diri untuk dibentuk oleh Tuhan, sehingga kami sanggup untuk menjadi teladan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Ya Bapa, hikmat-Mu menuntun kami dan Roh-Mu yang kudus menolong kami dalam setiap perubahan dan pembaharuan hidup yang terus-menerus perlu kami lakukan, agar melaluinya kami semakin dikuatkan dan dimampukan untuk menjadi teladan dalam hidup kami bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kami, baik di tengah-tengah keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam segala hal. Engkau Tuhan yang akan memampukan dan menolong kami semua. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami hari ini dan semua tugas, aktivitas, dan tanggung jawab kami hanya dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini bersama keluarga kami. Engkau juga Tuhan yang selalu menuntun dan menopang kami semua. Kami serahkan setiap doa kami, baik yang sudah mampu kami ungkapkan lewat kata-kata, maupun setiap doa yang kami ungkapkan dari hati kami yang terdalam. Tuhan mengenal kami semua dengan baik dan tahu apa yang menjadi kerinduan hati kami, apa yang menjadi pergumulan kami, dan karenanya Bapa, kepadamu kami serahkan hidup kami, kami serahkan juga doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.